Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih kurang. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau moh. Paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Ya paham tenan to Mas. Dia gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes saiki jawab kan. Payo ora payo apa iki? Apa payo? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe payo ora. Bahaya wae harus jawab kan. Hukumnya apik wae enak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqu. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas. Lane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir pun nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khilul lahum walahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfaq. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan itu hebatnya. Jadi kalau kalian ini malah wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah Lukman niku mau nyun sewu mau wong soleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang ya berarti perang. Omar gak kok nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan, gak wani lho man. Gak wis cukup ndere jenengan mawon iku. Saiki gak gelem ngomong kowe kon anut wong alim. Rasul luwih saleh, luwih ado kosub. Sembrono. Ora ana ilmu fatwa kudu anut. Nah, wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet pancen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kula sampaikan ben jenengan ngerti. Jadi halale mulane kabeh nabi ku mesti akeh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing krana rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari asal usulnya dari itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan tapi tidak babinya loh ya yang sudah berapa uang yang ojo babinya loh ya. Babi itu kan haram ainiyah no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya buat karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Mun kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno dekne mau nganggo barange wong. Nurukan enggak ngarah. Mbok balekno kan? Boten lu ngalim berarti. Maksudnya lu sembrono.
mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene gone medan perang gitu, sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Sale nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu enggak sampai amat saulang tidak sampai. Nah misalnya nih ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani ras. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasik. Engko bojone piye kira biruken Mustafa. Tapi engko nek iki nanti mafsadah men sing bojo pertama mlayu. Itu golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk. Karena Belanda ini monggo di dalam jenengan ini sembangun bambae. Soleh tapi biyen tuh gitu. Soleh tapi apa? Enggak. Karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halal. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Aku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak. Bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Anbiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelas. Ane kula suwun sing ngaji kula wis sing kusuk-kusuk sing saleh ojo demen nyai ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan nang rasa luwih saleh nggih monggo wong ngrasa saleh ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae. Lo gak nanti diprotes itu, lo sering diprotes. Lo udah gumun sama jenengan, lo buat nanti roh jenengan. Tapi tak ada, aku ya gumun ke wong soleh meneliti uang. Rao oleh soleh kok meneliti uang. Dan tiga wong soleh sibuk be awake. Mau aku raro kita juta orang kok meneliti. Karena pulang beda ada jenengan. Kanut ngalime. Wah, banget. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Dan tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki.
malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget ya. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mane Rasul ku rata-rata wae. Mergo nak cara logika mah nulung wong sita wae. Ya saiki nulung wong papat lho. Tapi nak agak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak. Lah soal kowe gak niru. Aku ora mungkin adil ora bakat. Dadi jengger kawin yo ora perkara nulung. Perkara kowe ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada yang tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya, terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper kafir kayak orang kelakuan kok utek kayak lah. Paham, mulanya kalau nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Wes ora iso nglakonilah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Paham ya? Paham betul maksud. Dengan demikian terus kowe ora nabi wayah wah, apik tenan. Lho wong sito apik bener. Kena dinten tenan. Kena dinten tapi meraktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Sak rokok kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kalau dia konco lemu, bareng wajah guru, tak takoi. Angger saya takoi, ya berani diet, dia caranya diet guru, wayo, jangan. Wong itu makrab ya guru, bisa lemu, bareng wajah lagi. Padahal bojo keduanya wayu. Gara-gara itu bisa itu ya wape bede. Bareng dia ini wayo, mulai berontak, bisa sopan gitu nih orang tirak. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, upaya nyusui. Nah, semutung gak gelem nyusui, bingung. Nyentak ibu bojoannya, rat disentak gak gelem nyusui. Anaknya disusui sapi, masuk nasabnya sapi. Bingung, sekuru. Nanti saya ikut. Nggak ada nanti saya ikut yang kita tahu. Diet itu ya. Ayo, terus. Diet juga. Ya tapi wae kalau suwun ngaji ya, pokoknya kena opo melane sinten di antara yang didawakan si Abdul Qadir Al-Jilani dan kitab Al-Bubyan itu. Kenapa ghanimah itu halal? Padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh tinggu. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak ya dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan wa kunna sing ucap kita ingsun mesti Allah lagu maring Luqman anis kurli. Boyo syukur sira lillahi maring alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking. Di hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur kanggo pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar, wiridane nyata tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak gawe wiridane nyata. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini gak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno. Nabi sembrono ya ra ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikannya itu ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban.
wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari dia. Masyhur itu ya. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Disyukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Rungono ya Mus, kon nerang kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep kamu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin Isa, fitnahnya kamu. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, luwih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kowe kadung ra duwe kan ora perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kowe ora ngarah dihisab, enggak arah takono pengiran. Piye tak kai alpat kok? Mbok sok nyombongi kamu laku kan ndak ada gitu ora duwe alpat. Iya tak ide sak miliar kok ora zakat. Kan kowe gak duwe. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Oh bar magrib belok wae ngaji lho salah itu. Nak Ruhin kan enggak perlu. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fikir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Kan dia diprotes, terus nak mau fikir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak nanti, wong sing ditakoki pangeran be ora enak sing bor, yang melane enak. Terus ketika ditanya yang kaya, nah kalau mau kadung duwe, syukure piye? Enak nanti wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae. Dadi makanya terus gak podo-podo napa su? Podo-podo. La ilaha fa'bud wa kum yenas. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani. Ya syukur ditandai gampang rila. Kula mboten sombong, kula dhewean kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaan ya Allah merenggut sawangane kok gak rido ke kersane. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, koyo ora rido ke kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi ngereling. Koyo gak rido ke kersane. Ini malu sekali.
tumpun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmati. Termasuk umat pilihan itu langsung diubah terbantu. Terus saking yakinnya jembari rahmati. Wong makomnya macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasiran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ana kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab.